Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. You can call me Anissa. I am from class 22 Management C, NPM 224111047. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai statistika yang berjudul uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Seperti yang kita ketahui, yaitu uji normalitas adalah suatu prosedur statistika yang dapat digunakan untuk menguji apakah distribusi data suatu variabel acak tertentu berdistribusi normal ataupun tidak. Distribusi normal atau disebut juga distribusi Gaussian atau distribusi Bell-Spath adalah jenis distribusi yang simetris dan juga membentuk kurva lonceng. Uji normalitas juga penting karena banyak metode statistika yang parametrik, yaitu seperti uji T, analisis varian atau yang disingkat dengan ANOVA, dan juga sebagainya. Mengasumsikan bahwa data yang dianalisis juga berasal dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka hasil dari analisis itu sendiri memungkinkan tidak dapat diandalkan nantinya. Lalu ada contoh-contoh dari uji normalitas, yaitu yang pertama contohnya ada Kolmogorov-Smirnov test. Apa sih itu? Yaitu menghitung defisiasi antara distribusi data dan juga distribusi normal. Lalu yang kedua ada Shapiro-Wilk test. Shapiro-Wilk test adalah menghitung nilai uji berdasarkan koefisien dari suatu fungsi yang melibatkan urutan datanya. Yang ketiga ada Lilliefors test, yaitu merupakan variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat ada Anderson-Darling test, yaitu menyaring data untuk dapat menentukan seberapa baik dan juga cocok dengan distribusi normalnya. Dan yang terakhir dari contoh uji normalitas yaitu ada Jerk-Weber test, yaitu menggunakan koefisien asimetri dan juga keruncingan atau skewness dan kurtosis untuk menguji normalitasnya. Lalu ada sifat-sifat dari uji normalitas. Di sini saya mengambil 4 sifatnya, yaitu yang pertama ada sensitivitas terhadap ukuran sampel. Mengapa? Karena dari beberapa uji normalitas seperti uji Kolmogorov-Smirnov dapat menjadi sensitif terhadap ukuran sampelnya dengan sampel yang besar. Uji ini dapat menunjukkan perbedaan yang kecil yang mungkin tidak memiliki implikasi praktisnya. Yang kedua ada sifatnya yaitu keterbatasan untuk sampel kecil, yaitu beberapa uji seperti uji Shapiro-Wilk lebih sesuai untuk sampel yang kecil. Uji ini juga memberikan hasil yang lebih akurat nantinya ketika sampel relatif sangat kecil. Yang ketiga ada interpretasi grafik. Interpretasi grafik pada uji ini yaitu uji yang normalitas yang dapat menggunakan grafik seperti Q dikurang Q, plot atau histogram. Interpretasi subjektif dapat diperlukan meskipun grafik dapat memberikan sebuah pandangan visual tentang normalitasnya. Penilaian dapat bervariasi antar analisis.
Dan yang terakhir ada sifat yaitu pentingnya konteks, yaitu bersifat dalam beberapa kasus pelanggaran asumsi normalitas juga tidak selalu menjadi masalah yang besar, terutama jika metode analisis yang digunakan cukup tahan terhadap deviasi dari distribusi normal, terutama dengan sampel yang besar. Selanjutnya dari uji normalitas ada penerapannya. Penerapannya itu kita dapat mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan data, kita bisa melakukan uji normalitasnya. Lalu mengajukan hipotesis nol dan juga alternatifnya. Lalu melanjutkan dengan menetapkan tingkat yang signifikansi. Dan selanjutnya tahap terakhirnya dalam penerapan yaitu menghitung statistika ujinya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari uji normalitas. Kesimpulannya yaitu dari uji normalitas sendiri kita harus melakukan dengan sangat hati-hati dan juga pemahaman terhadap data dan juga konteks analisis yang sangat penting. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitasnya, maka beberapa alternatif seperti transformasi data atau penggunaan metode non-parametrik mungkin juga perlu dipertimbangkan nantinya. Selain itu juga selalu penting untuk melaporkan hasil uji normalitas, seperti dalam keputusan yang diambil dalam interpretasi datanya. Dari uji normalitas sendiri, kita jadi tahu bahwa uji normalitas merupakan suatu prosedur statistika yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu set data mengikuti distribusi normal atau tidak. Melalui uji ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana data yang dimiliki mendekati distribusi normalnya. Beberapa metode uji normalitas ini yang umum digunakan adalah kita melibatkan perhitungan statistik atau menggunakan visualisasi seperti histogram dan juga Q dikurang Q plot. Penting untuk memahami bahwa keputusan berdasarkan uji normalitas tidak selalu menentukan apakah dapat atau tidak dapat digunakan dalam sebuah analisis statistika. Terkadang juga metode statistik tertentu memiliki toleransi terhadap pelanggaran asumsi normalitasnya, terutama dengan sampel yang cukup besar. That's all for the presentation that I delivered. I apologize if there are any mistakes. Thank you. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.